Ya, terima kasih Bolo, Anda masih bersama kami, masih di Mereka Bicara, masih bersama dengan Bolo-Bolo dari PLN UP3 Sidoarjo, ada Pak Farki juga Ibu Novi. Nah, saya sekarang ke Ibu Novi. Nah, Ibu Novi tadi kan Pak Farki sempat menyinggung sedikit ya tentang aplikasi PLN Mobile. Betul, betul. Nah, ini mungkin lebih dijelaskan lagi ini seperti apa, kemudian kenapa kita warga masyarakat ini harus menginstal aplikasi PLN Mobile tadi. Mungkin keunggulannya juga mungkin bisa disampaikan ini Bu Novi. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ilham. Jadi mungkin pada para pelanggan semuanya, kami di PLN ini sudah mengimplementasikan ya, yaitu aplikasi PLN Mobile, Pak Ilham. Di dalam aplikasi ini semua layanan kelistrikan, baik itu PLN, anak perusahaan PLN, semuanya ada dalam satu genggaman Pak Ilham. Jadi di dalam aplikasi PLN Mobile ini. Kalau jargon kita itu dengan PLN Mobile semua semakin mudah. Jadi harapannya tidak perlu pakai ke kantor PLN Pak Ilham. Jadi cukup dengan membuka aplikasi ini semua layanan bisa kita akses Pak. Jadi kalau di dalam aplikasi PLN Mobile bisa kita lihat di sini ada menu pasang baru, kemudian ada menu Pak, ada menu tambah daya. Kemudian ada menu pengaduan, ini kayaknya yang kalau pelanggan bingung ya Pak, biasanya itu kalau lampu mati di rumah ya, itu bingung mau kontak siapa gitu kan ya. Ini enaknya kalau pakai PLN Mobile Pak Ilham, kalau melakukan pengaduan lewat aplikasi ini, itu bisa tracking Pak. Jadi bisa tracking, kita bisa tahu, oh ini petugas sudah mendapatkan informasi terkait gangguan ini enggak? Oh ini si petugas udah jalan belum ya untuk melakukan perbaikan atau belum? Oh ini petugas sudah menyelesaikan atau tidak? Nah itu kelihatan Pak di sini, tracking. Jadi kalau mungkin sahabat PLN di rumah semuanya biasanya kalau ada gangguan telepon ke kontak center 123 itu kan berbayar, kemudian kita nggak bisa tracking Pak. Nah kalau di sini keunggulannya itu bisa tracking. Kemudian tadi sempat disinggung Pak Farki juga ada simulasi biaya. Nah mungkin bagi pelanggan semua yang takut dibohongi ya Pak, oknum-oknum di luar mungkin ya, yang memanfaatkan sebenarnya biaya PLN itu berapa sih gitu. Mungkin ada yang bilang sekian. Nah untuk lebih jelasnya tinggal klik aja di sini Pak. Jadi nggak akan mungkin kita bisa dibohongi. Kita tahu, oh kalau tambah daya dari daya sekian ke sekian itu berapa sih? Kalau mau pasang baru berapa? Nah itu udah valid lah pokoknya intinya gitu ya. Kemudian banyak lagi Pak, di sini ada Swakem atau catat meter. Nah, catat meter ini mungkin bagi pelanggan yang menggunakan KWH Meter Pasca, kan pasti sering ya Pak, hampir tiap bulan ketemu lah sama petugas PLN yang suka mencatat nih ya. Mencatat berapa sih sebenarnya pemakaian di rumah. Nah, dengan Swakem ini nggak perlu Pak, jadi petugas nggak perlu datang, kita juga nggak repot kalau misalnya ternyata KWH Meter kita di dalam, ya kan kita kadang repot nulis Pak di luar ya, supaya si petugas nggak salah catat gitu ya. Nah itu dengan Swakem kita sendiri Pak yang lakukan, jadi meminimalisasi terjadi kesalahan dalam pencatatan pemakaian rekening. Gitu. Betul. Kita tidak menutup kemungkinan kadang-kadang juga pernah terjadi human error ya, Bu Novi ya. Betul. Kemudian masih banyak lagi ada pembelian token. Jadi kalau bingung malam-malam mau beli token kemana, di aplikasi ini udah bisa. Kemudian pembayaran rekening juga bisa. Bahkan promo-promo Pak Ilham supaya nggak ketinggalan ya info-info terupdate terkait PLN, termasuk salah satunya promo pada bulan ini, itu semuanya ada di dalam aplikasi PLN Mobile. Oke, jadi boleh nambahin Pak Ilham boleh sedikit aja. Monggo jadi silakan Pak di Farki. aplikasi PLN Mobile ini Pak Ilham sebenarnya sudah amat komplit, terus ditambahin komplit lagi Pak, karena gini, di aplikasi PLN Mobile itu nggak aja ngomong kelistrikan terkait PLN, tetapi di situ kami juga bisa, pelanggan kita bisa bermohon terkait kebutuhan internet. Jadi kalau internet, Bapak pengen ada sambungan baru, butuh internetnya, itu kita sudah punya juga anak perusahaan namanya Econ Plus. Nah mereka punya layanan internet yang konektivitasnya itu juga cukup kenceng dibandingin yang lain, tapi harganya lebih murah. Terus yang ketiga kita punya namanya aplikasi listrikku. Nah kalau Pak Ilham seumpamanya di rumah nih, ada kendala terkait instalasi di rumah, wah ini bingung golek tukang siapa ya, ane sing iso dihubungi dengan cepat. Nah di listrikku itu nanti Bapak bisa bermohon, nanti akan ada petugas yang mengecek, karena itu pihak yang kita hire
pihak ketiga yang kemudian bisa melakukan pemeriksaan di instalasinya Bapak. Karena secara PLN Pak, layanannya itu hanya sampai batasnya sampai kWh meter. Nah, dari kWh meter masuk ke dalam instalasi itu sudah memang menjadi tanggung jawabnya pelanggan. Nah, kadang-kadang di domain itu, di rentang itu yang pelanggan kadang-kadang bingung nih mau menghubungi siapa ketika ada kendala. Nah, ini dengan Listriku tadi itu kemudian bisa menjawab kebutuhan pelanggan ketika ada instalasinya yang rusak. Nah, yang terakhir ini Pak, yang penting ada namanya layanan electric vehicle. Jadi di layanan electric vehicle itu kalau Bapak akses nih, seumpama nih Pak Ilham punya mobil listrik, itu bisa mengakses di titik-titik mana sih tersedia charging station atau yang biasa kita sebut namanya SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Nanti akan disebutin titiknya di mana, terus tipe chargingnya seperti apa, terus harga rupiahnya itu berapa sih per kWh. Jadi nanti ketika bolo Arek TV lagi kebingungan nih punya mobil listrik terus baterainya sudah mau habis, kan mikirnya wah aku harus ngecas di rumah nih, itu nggak perlu lagi dibingungkan Pak, cukup mengakses PLN Mobile, ambil menu electric vehicle, nanti akan kelihatan nih hidupin tagging lokasinya, itu akan diarahkan SPKLU mana yang terdekat dengan lokasi Anda berada, sehingga gak usah bingung mana nek baterai ini katintek, terus cukup langsung teko di SPKLU, langsung ngecas, harganya juga transparan. Oke, jadi Gitu semua dia, segala kebutuhan terlayani betul, bersama betul. dengan PLN Solution. Mobile ya. Oke. Nah, satu lagi nih Pak, untuk agar program dalam arti promo PLN terkait dengan Hari Pelanggan Nasional ini bisa menyentuh segala lapisan, kira-kira sosialisasinya ini seperti apa Pak yang sudah dilakukan PLN? Bu Novi atau saya? Boleh. Jadi Boleh. Bu Novi. Yeah. Ya, mungkin ini salah satunya Mbak. Talkshow ini juga merupakan media yang kami tempuh untuk mempublikasikan informasi terkait layanan promo ini. Selain itu juga kita baik yang sifatnya digital maupun digital Pak. Jadi kalau non digital ya kita sebar brosur, ikut tadi ya Car Free Day, kemudian kita melakukan sosialisasi door to door melalui petugas-petugas Pilmen kita yang selalu datang ke pelanggan, kemudian kita juga sering mengadakan nangkring bareng Pak. Jadi nangkring bareng itu dengan desa, dengan warga desa. Nah, di situ kita informasikan juga mengenai promo-promo yang ada di PLN. Gitu. Oke, baik. Sebentar, tadi Pak Farki sempat menyebutkan tentang aplikasi Listriku ya. Yeah. Tadi kan hire tim dari luar ya. Yeah. Ini apakah juga dilengkapi dengan ID card dan sebagainya? Jelas Pak, jelas pasti. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan PLN agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, itu selalu petugas kami dilengkapi dengan ID card yang jelas. Biasanya kalau petugas layanan teknik kami itu ID card-nya adalah petugas dari Haleura Power, termasuk dari petugas yang catat meter. Nah kalau yang Listriku ini memang domainnya memang masih petugas dari Haleura Power, tapi mereka bekerja sama dengan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah di lokasi yang menyampaikan keluhan. Nah itu nanti mereka juga akan dilengkapi dengan ID card yang jelas. Jadi abal-abal pasti sudah ketahuan. Ya, ini kan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya. Karena secara aplikasinya juga terkonek Pak. Nanti dia akan menunjukkan bahwa ada namanya work order atas permohonan pelanggan nomor sekian-sekian-sekian. Itu nanti yang akan disinkronkan. Apakah sama permohonan pelanggan dengan gadget yang dia ada, surat perintah yang ada di gadgetnya mereka. Itu nanti akan dicocokkan. Kalau memang udah cocok pastinya itu udah petugas kami itu Pak. Oke, nah inilah kelebihannya ketika kita pelanggan ini harus menginstal ya fitur-fitur dari PLN ya. Tadi ada PLN Mobile ya, dan masih banyak lagi ya Pak Farki ya. Nah yang terakhir ini Pak, terkait dengan program ini kira-kira harapannya ke depan apa ini Pak? Jadi Pak Ilham sedikit, PLN itu sekarang punya 4 aspirasi utama Pak. Jadi keempat aspirasi utama kami adalah green, lean, inovatif, dan customer focus. Jadi green itu nanti ke depan kami akan menyediakan terkait sumber-sumber listrik yang lebih ramah lingkungan Pak. Lebih ramah lingkungan sehingga kami juga berupaya bagaimana kemudian bisa menekan zero emission yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah itu memang semangat kita ingin menghadirkan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik utama kami.
Kemudian di sisi lain bagaimana kami dituntut harus bisa lincah dan kemudian bisa cepat merespon terkait segala kebutuhan pelanggan kita. Jadi kalaupun melihat ada peluang, PLN harus bisa menangkapnya. Pelanggan butuh apa, PLN harus bisa menyediakan. Karena memang sesuai dengan visinya kami Pak, itu menjadi perusahaan terkemuka se-Asia Negara. Se-Asia Tenggara ya. Menjadi pilihan nomor 1 terkait kebutuhan energi listrik. Nah yang ketiga itu terkait inovatif. Nah inovatif itu bagaimana kemudian kami mendorong proses digitalisasi pada sektor ataupun segmen-segmen usaha bisnis kami sehingga semua pelanggan itu cukup bisa mengakses dari satu genggaman. Nah melalui aplikasi PLN Mobile inilah kemudian bagaimana kami menjawab sisi inovatif tadi karena mendorong digitalisasi sehingga harapannya pelanggan nggak usah bingung-bingung lagi. Katakanlah gangguan, kalau dulu harus nelpon nih atau harus datang ke kantor. Nelpon pun butuh pulsa, ternyata belum menyampaikan gangguan atau keluhannya, pulsa sudah habis. Sekarang tinggal cuman masukin keluhannya ataupun gangguannya dengan nomor ID yang dimiliki pelanggan. Itu kemudian langsung bisa ditangani oleh petugas kami. Nah, ini yang terakhir, quick respon ya Pak ya? Quick respon Pak. Bapak bisa nanti ngetrace laporan saya sebenarnya sudah sampai mana sih? Sudah ditangani atau belum? Ataukah nanti petugas sudah mendapatkan perintah dari comment center kami untuk melaksanakan pekerjaan atau belum? Nah, konteks-konteks itu kemudian kita buat secara transparan Pak, sehingga pelanggan pun nanti bisa melihat status progresnya. Dan kemudian Pak, yang tambahan lagi Pak, yang terbaru, pelanggan itu bisa berkomunikasi dengan petugasnya. Ibaratnya live chat ya Pak ya? Ya, live chat. Ibaratnya Pak Ilham menyampaikan gangguan, Pak kok gurung budal kan gitu. Padahal sudah dari tadi itu jenengan bisa. Bisa. Nanti dari petugasnya juga akan merespon. Posisi Pak, mohon maaf lagi perjalanan. Mungkin kondisi macet. Biasanya mereka akan merespon dan mengkomunikasikan posisinya di mana dan kondisinya seperti apa. Sehingga antara pelanggan dengan petugas kami itu sudah bisa tektokan sendiri langsung ya Bu Novi ya, sehingga jadi komunikasinya dua arah. Komunikasinya dua arah. Nah yang terakhir nih Pak, yang customer focus. Apa yang kami kerjakan sekarang ini Pak, itu memang benar-benar orientasinya terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kami memunculkan fitur-fitur baru di PLN Mobile, kemudian kami membuat promo-promo, dan kemudian kami melakukan perbaikan di segala sisi. Itu memang ujung-ujungnya lebih ke arah kepuasan pelanggan ataupun customer focus. Di sisi gangguan Pak Ilham, kami sudah bisa menurunkan 40% Pak tingkat jumlah gangguan dibandingkan tahun lalu. Ini effort yang luar biasa karena harapannya apa? Semua pelanggan kita dorong untuk menggunakan listrik, mulai masak, mulai penerangan, mulai belajar sampai kebutuhan di rumah kan sudah electrifying semua Pak. Nah tuntutannya dengan seperti itu otomatis pelanggan juga berharap kepuasan yang lebih juga. Jangan listriknya ojo biarpet malahan, jangan padam-padam. Nah ini yang kemudian kami dorong, kita harus bisa bekerja lebih bagus lagi terkait di sisi keandalan sehingga kita bisa menyediakan listrik itu yang lebih kontinu suplainya secara kualitas dan kemudian nggak biarpet, nggak boleh ada padam ataupun kalau ada padam itu hanya sifatnya pemadaman. Biasanya kami memang melakukan pemadaman itu untuk pemeliharaan Pak Ilham. Jadi itu memang konteks kami berharap itu memang bisa kemudian kami dorong bersama. Nah biasanya kami gandeng stakeholder Pak Ilham. Kami gandeng stakeholder dengan bupati, dinas-dinas terkait, bahkan dengan para pengusaha bisnis yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk bersama mendorong bagaimana kemudian semua kebutuhan listrik itu ya suplainya dari PLN, sehingga mereka pun bisa terjawab secara kebutuhan dan kami pun bisa menyediakan layanan secara kualitas yang baik. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa, beri applause ya buat dua narasumber kita pada kali ini. Tentunya yang kita harapkan adalah PLN ini akan terus menerangi dan menggerakkan negeri ya. Jadi apa yang kita perbincangkan untuk saat ini tentunya mudah-mudahan ini juga bisa segera direspon oleh masyarakat bahwa kali ini PLN mengeluarkan program berupa promo yaitu tambah daya hanya dengan biaya Rp202.300 untuk semua jenis golongan. Ya, baik ini mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan karena hanya berlaku selama sebulan dari tanggal 1 sampai 30 September 2023. Baik,
Bolos semuanya, dengan demikian berakhir sudah program Mereka Bicara. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Miftahul Farki Faris selaku manajer PLN UP3 Sidoarjo. Kemudian di sampingnya ada Ibu Novi Hardiana selaku asisten manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan UP3 Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.